Ini adalah router WiFi TP-Link sejuta umat yang harganya cuma 100 ribuan dan bagaimana performanya. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat Fish TV. Oke, langsung aja. Di sini kita akan membuat video panduan cara instalasi dan segala macamnya. Sekalian kita review dari router WiFi TP-Link TLWR840N. Jadi ini adalah tipe router WiFi yang paling banyak dibeli. Jadi bisa dibilang router sejuta umatnya dari TP-Link. Oke, langsung aja. Jadi tampilan depannya seperti ini, sobat bisa lihat ya. Kemudian ini adalah tampilan sampingnya ya, beserta dengan spesifikasinya. Dari spesifikasinya, WiFi ini mempunyai spesifikasi wireless dengan kecepatan 300 Mbps di jaringan 2,4 GHz dan 2 antena fix. Untuk port portnya ya, ini kecepatannya adalah maksimal 100 Mbps. Kemudian ada 2 kabelan yang 100 Mbps juga. Oke, jadi nanti kita tes di internet yang 100 Mbps juga. Jadi kira-kira apakah bisa maksimal atau tidak. Ini adalah tampilan belakangnya. Kemudian ini adalah cara instalasinya ya. Nanti kita akan tunjukkan juga caranya, dan ternyata juga tersedia aplikasi di Play Store. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing produknya ya. Ini dia router TP-Link-nya. Jadi tampilannya seperti ini, ukurannya kecil ya, jadi hanya setelapak tangan aja. Kemudian, oke, di bagian belakangnya di sini ada 4 port kabelan 100 Mbps dan 2 portnya juga 100 Mbps. Kemudian di sebelah kiri ada untuk colokan adaptornya, di sebelah kanan di sini ada WPS dan reset. Kemudian tampilan di bawahnya di sini banyak lubang ventilasinya, jadi ya seharusnya bagus ya untuk peredam panas. Ini bisa dipasang di tembok juga karena ada tempat di sini ya, di kiri dan kanan dimasukin ke paku gitu atau kecantolan di tembok juga bisa. Tampilan di sampingnya juga ada ventilasinya dan terlihat keren ya. Jadi modelnya ini dia nggak jadul gitu ya. Jadi ini bagus ya. Mungkin seperti drone kali ya. Dan bagian depan juga ada ventilasinya, bagian kanan kirinya ya. Oke, jadi nanti ini kita akan langsung tes ya. Kemudian kita juga diberikan buku panduan instalasi ya. Terus di sini juga ada kartu garansinya. Kita juga sudah mendapatkan 1 kabelan dan kita juga mendapatkan adaptornya ya dengan daya 5,4 watt. Kita langsung colokin aja ke listrik ya. Kita akan lakukan instalasi. Kita buka WiFi di HP kita, kemudian cari TP-Link ya. Ini dia. Untuk passwordnya ada di belakang bagian routernya ya. Oke, setelah terkoneksi kita langsung aja buka browser Google Chrome. Kemudian kita ketikkan tplinkwifi.net. Kemudian kita next. Masuk ya ke dalam websitenya. Jadi ini kita tinggal bikin password. Jadi kita langsung instalasi. Kita kasih password di router TP-Link kita yang baru ini. Oke. Untuk passwordnya silahkan isi masing-masing ya. Jika sudah langsung pilih start. Oke, kita sudah masuk ke websitenya TP-Link. Oke, yang tadi itu adalah password untuk login ke page-nya tplink.net ya. Jadi kalau misalnya kita lagi login ke sini, jadi kalau kita buka IP address ini, makanya kita login dengan password yang tadi. Oke, kita masuk ke instalasi. Jadi di sini banyak banget ya operasionalnya, tapi langsung aja kita pilih yang paling di depan nih. Ini kita tinggal next aja. Di sini kita punya 4 macam mode ya. Jadi ada wireless router, WISP, access point, range extender. Untuk bagian pertama ini kita pilih WISP karena lebih banyak orang menggunakan router ini sebagai WISP. Apa itu WISP? Jadi WiFi ini bisa berfungsi sebagai penguat sinyal atau repeater ya. Jadi WiFi utama misalkan ada di ruang tengah dan kita ada di kamar, dan WiFi ini taruh kamar tanpa perlu kabelannya. Jadi langsung aja kita pilih yang WISP. Oke, kemudian kita klik next. Di sini kita nggak perlu otak-atik ya, kita pakai dynamic IP aja biar berjalan secara otomatis instalasinya. Oke, sekarang sedang mencari WiFi apa yang akan dijadikan sumber internetnya ya. Ini dia SPD ya. Jadi saya pakai WiFi SPD. Ini adalah sinyal strength dan segala macamnya. Kita pilih connect di sini. Oke, jadi ini sudah terbuka semua. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan password WiFi kita yang utama yang di rumah. Oke, pada bagian ini sobat cukup membuat password ya. Yang AP setting adalah password untuk router TP-Link kita, kemudian yang client setting adalah password yang akan dihubungkan ke IndiHome kita ya. Jadi password WiFi utama kita masukkan di wireless password yang atas. Kalau sudah kita klik next. Oke, ini konfirmasi ya. Kalau sudah kita pilih finish. Oke, setelah selesai rebooting nanti kita harus konekin ke SSID yang terbaru. Jadi kan tadi sobat bikin SSID untuk TP-Link ini ya, dikasih nama yang baru. Kita buka menu WiFi di HP kita. Di sini ada SPD yang utama dari IndiHome saya. Kemudian ini adalah SPD 3 dari TP-Link ini. Jadi kita masukin password yang kita bikin tadi ya. Oke, langkah selanjutnya setelah terkoneksi kita tinggal tes internetnya. Kita langsung aja uji speed test menggunakan aplikasi dari Google ya.
Ini menggunakan Oppo A5s. Di kecepatan router WiFi IndiHome saya yang 100 Mbps, untuk HP Oppo jadi kurang maksimal hasilnya ya. Oke, mungkin kita coba di speed testnet. Langsung aja kita tes. Oke, pada pengujian speed testnet ini lebih cepat ya daripada yang Google test tadi. Dan kita mendapatkan hasil speednya 28,48 Mbps. Oke, sekarang saya tes di HP Redmi Note 9 Pro. Pertama kita coba speed test yang dari Google ya. Ini saya menggunakan Redmi Note 9 Pro. Jadi untuk jarak router WiFi IndiHome saya ada di ruang tengah, dan ini di kamar untuk studio syuting ya. Itu nggak terlalu jauh sebenarnya, mungkin sekitar 15 meter ya. Oke, ternyata hasilnya kurang maksimal ya. Untuk downloadnya mentok di 10 Mbps, dan untuk uploadnya ada di 15 Mbps. Oke, mungkin kita tes di speed testnet, dan ini saya pakai aplikasi supaya lebih maksimal ya. Oke, di saat kita tes ini untuk pingnya sih bagus ya, kecil. Cuman untuk downloadnya juga nggak maksimal ya, hanya di kisaran 20 Mbps. Kemudian untuk uploadnya, jadi kok berat ya. Tadi yang Google itu justru uploadnya lebih tinggi. Justru di speed testnet yang servernya PT Telkom Indonesia justru malah mentok di 0,4 Mbps. Jadi kenapa ya, kecil sekali ya. Oke, untuk pengetesan selanjutnya pada router TP-Link ini kita akan menggunakan kabelan sebagai sumber internetnya ya. Langsung aja kita colokin di bagian one portnya ya, yang warnanya biru. Oke, jadi kita mau ganti modenya. Ternyata kita buka TP-Link wifi.net nggak bisa dari tadi ya. Akhirnya kita download aplikasi yang disuruh dari buku petunjuknya ya, yang di kardusnya, yaitu TP-Link Tether. Dan di sini ternyata ribet, kita disuruh, waduh, bikin akun dulu nih. Oke, jadi saya pilih jalan pintas aja mereset router ini. Untuk resetnya sobat tinggal cari ya, di bagian belakang ini ada reset WPS. Tahan selama lebih dari 5 detik. Oke, setelah kita reset, jadi kita masukin ke password yang sebelumnya ya. Oke, akhirnya kita sudah berhasil masuk ke TP-Link wifi.net ya. Jadi ini kabelannya kita cabut dulu untuk bisa connect. Kita mulai install seperti yang pertama di video tadi ya. Oke, jadi kita langsung mulai dari awal, yaitu kita pilih quick setup. Sekarang kita pilih mode wireless router karena kita pakai kabelan ya, sumber utamanya ya. Oke, jadi langsung aja di sini kita pilih next. Dan di sini kita pilih auto aja deh. Atau sobat juga bisa pilih dynamic IP sih ya, ini bebas sebenarnya, keduanya bisa kok. Oke, di sini saya pilih auto aja biar nggak perlu pusing-pusing. Kemudian kita pilih next. Oh iya, kabel belum dicolok, jadi dia minta dicolok dulu. Oke, sudah saya koneksikan ya. Sekarang kita pilih next. Nah, ini sedang setting nih, dia mendeteksi. Di sini ada tulisan cloning, jadi kita sebenarnya nggak perlu cloning MAC address ya, jadi langsung aja kita pilih next. Dan untuk wireless networknya di sini saya ganti aja deh namanya jadi SPD3. Kemudian kita masukkan password WiFi TP-Link ini ya. Jadi password yang baru. Selanjutnya langsung aja pilih next, tidak perlu merubah apapun ya. Oke, jadi di sini kita pilih save. Oke, sudah nyala kembali ya. Kita sudah koneksikan WiFi-nya. Berarti sekarang saatnya kita tes. Kita mulai dari speed test Google dulu. Kita bisa lihat di sini kecepatan downloadnya sekarang lebih tinggi ya daripada sebelumnya, walaupun nggak maksimal. Ingat ya, untuk internet saya menggunakan 100 Mbps IndiHome. Yang kemarin kita juga sudah coba di router bawaan IndiHome ya, dan ini kabelnya Belden Cat 6 ya, jadi bukan Cat 5 atau Cat 5e. Oke, untuk download dan uploadnya stabil di angka 20-an Mbps, padahal dia bukannya tulisan 300 Mbps ya. Oke, mungkin kita tes satu lagi di speedtestnet.com. Oke, di sini ternyata lebih cepat. Jadi memang servernya itu beda ya. Antara Google dan speedtestnet ini servernya beda, maka hasil downloadnya juga beda nih. Di sini lebih besar. Dan sumbernya servernya kenapa MyRepublic ya? Biasanya sih Telkom. Oke, jadi lumayan nih ada peningkatan. Kemudian saya coba di HP Redmi Note 9 Pro lagi. Dan ini adalah pengetesan menggunakan kabelan ya, yang dicolok langsung dari router IndiHome LAN terus kemudian ke router WiFi TP-Link ini. Dan ada peningkatan kecepatannya. Untuk speed test dari Google-nya, downloadnya di 32 Mbps, dan untuk uploadnya ada di kisaran 25 Mbps. Ya cukup lumayan ya, ada peningkatan.
Oke, kemudian kita coba tes di aplikasi speedtest.net ya. Kalau misalkan di websitenya, ini servernya juga sudah PT Telekomunikasi Indonesia, jadi harusnya sih bagus ya, harusnya. Oke, untuk downloadnya, pingnya bagus banget sih di 5 ms. Kemudian untuk downloadnya ada di kisaran sekitar 54 Mbps. Oke, jadi untuk unduhannya udah bagus ya, dari 100 Mbps ya sekitar 50%-an dapet ya. Oke, untuk uploadnya 30 Mbps, dan memang ini sudah maksimal ya, maksimal upload di 100 Mbps IndiHome tuh di 30 Mbps. Jadi ya lumayan ya kalau untuk repeater atau memanjangkan sinyal ke kamar kita menggunakan router ini, seenggaknya ya sudah cukup kecepatannya. Oke, itu tadi hasil reviewnya. Jadi ini semua apa adanya ya, dan nggak cuma TP-Link ini aja yang kita tes. Jadi kita juga sudah pernah tes produk dari Tenda dan Totolink, dan memang hasilnya beda-beda. Jadi untuk yang tertulis 300 Mbps di sini saya nggak dapetin karena angka 100 Mbps aja saya nggak dapet ya. Tapi kalau pakai router IndiHome itu ada di angka kisaran 90-an Mbps, sudah kita coba dan sudah ada videonya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat Twist TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.